salam sejahtera untuk Waalaikumsalam. kita semua, Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Agus Wedi selaku Bapak Dr. Agus Wedi selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan. Kami dari kelompok 3 pada siang hari ini akan mempresentasikan mohon maaf mengenai sebentar. Mengenai Khasanah Pendidikan Indonesia. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu, sudah. Ya, terima kasih Pak. Baik, yang akan kita bahas kali ini adalah visi dan sistem pendidikan dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan juga pesantren. Mohon maaf Bapak Ibu, kami menyampaikan sesuai referensi yang kami peroleh dan kami baca. Mungkin nanti jika ada sesuatu yang kurang, Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan pemikiran dari Bapak Ibu. Sangat kami harapkan di presentasi siang hari ini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit tentang tokoh pendiri dari Muhammadiyah, NU, dan juga pesantren ini. Untuk Muhammadiyah nanti akan dijelaskan Bu Ambiro, dilanjutkan Pak Yaji di Nahdlatul Ulama, dan saya melanjutkan di pesantren. Tokoh pendiri dari Muhammadiyah ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang didirikan pada 18 Dzulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 12 November 1912 Masehi. Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta. Berikutnya Nahdlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1334 Hijriah di Surabaya oleh pendirinya yaitu Kiai Haji Hashim Asy'ari dan para tokoh ulama tradisional dan usahawan di Jawa Timur. Nah, kemudian untuk pondok pesantren sendiri, cikal bakal pesantren ini diduga didirikan oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim atau kita mengenalnya dengan Sunan Ampel. Nah, kemudian visi dari Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid dan tidak yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang. Kemudian visi dari Nahdlatul Ulama atau NU, maju dalam prestasi, santun dalam pekerti, serta terwujudnya generasi muslim ahlus sunnah wal jamaah, cerdas, berkarakter, mandiri, dan berakhlakul karimah. Kemudian dari pesantren, sebenarnya pesantren ini banyak sekali di Indonesia Bapak Ibu, bahkan mungkin ribuan jumlahnya, dan setiap pesantren tentunya memiliki visi misi masing-masing, tetapi ini kami mencoba menyampaikan secara umum, yaitu visi dari pesantren membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala beserta yang mampu memiliki pengetahuan luas tentang ilmu duniawi seperti ilmu pengetahuan alam, sosial dan teknologi serta mampu membentuk manusia yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Baik, untuk berikutnya tentang sistem pendidikan Muhammadiyah akan disampaikan oleh Bu Ambiro. Monggo Bu Am. Waktu dan tempat disilahkan. Terima kasih Bu Dian atas waktunya. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan Muhammadiyah. Perlu kita ketahui bahwa Muhammadiyah ini sejak didirikan pada tahun 1912, potret Muhammadiyah yang paling menonjol adalah pengembangan sistem pendidikan Islam modern, sehingga banyak sekolah-sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah dari kota sampai dengan pelosok-pelosok desa. Kemudian terkait dengan pokok pikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bidang pendidikan, yaitu yang pertama,
bahwa pendidikan Islam itu hendaknya diarahkan untuk membentuk manusia muslim yang berbudi pekerti luhur, alim dalam agama, luas pandangan, dan paham masalah ilmu keduniaan, serta bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Kemudian yang kedua, pendidikan Islam hendaknya dapat mengakomodasi berbagai ilmu pengetahuan, baik umum maupun agama, untuk mempertajam daya intelektualitas dan daya spiritualitas peserta didik. Kemudian yang ketiga, proses pendidikan harus bersifat integral karena proses pendidikan yang demikian itu pada akhirnya akan mampu mencetak kader-kader ulama yang intelektual dan para intelektual yang ulama. Dari pokok-pokok pikiran tersebut, maka lahirlah ya beberapa banyak ya ulama di bidang yang memiliki andil di bidang politik mungkin ya, kemudian ada di bidang dakwah, kemudian ada di bidang pendidikan. Kemudian gagasan pembaruan pendidikan sejak awal berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912 telah dikembangkan oleh generasi penerus Muhammadiyah yang di kemudian hari dengan jalan mendirikan sejumlah sekolah yang ada dalam berbagai jenjang pendidikan. Dari tingkat yang paling rendah yaitu Taman Kanak-kanak, di sini yang kita kenal sebagai TK Aisyah Bustanul Atfal, hingga pendidikan tinggi seperti Universitas Muhammadiyah maupun sekolah tinggi Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia. Next, kemudian. Maaf Bapak Ibu, sebentar saya ada kesalahan teknis. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu, monggo Bu Am. Terima kasih Bu Dian. Kemudian nilai-nilai pendidikan Muhammadiyah, karena di sini cikal bakalnya adalah dari Yahya Haji Ahmad Dahlan. Untuk itu pendidikan yang harus ditegakkan untuk modal dasar membangun bangsa adalah yang pertama yaitu pendidikan akhlak sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua pendidikan individu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran pribadi yang utuh dan seimbang. Kemudian yang ketiga yaitu pendidikan sosial sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat. Terkait dengan kurikulum al-Islam dan kemuhammadiyahan adalah desain kurikulum dalam sekolah Muhammadiyah yang lebih menonjolkan pelajaran agama Islam dan bahasa Arab, sementara pelajaran umumnya kurang lebih hanya 30%, yang tujuannya adalah mencetak lulusan pendidikan yang ahli dalam pendidikan agama sekaligus pengetahuan umum. Adapun ini sebagai contoh yaitu muatan pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan terdiri dari beberapa mata pelajaran, antara lain ada akidah, akhlak, ibadah atau muamalah, Al-Quran, bahasa Arab atau hijaiyah, tarik, dan kemuhammadiyahan. Ini pelaksanaan pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahan terkhusus untuk di pendidikan sekolah dasar yaitu sebagai berikut. Untuk kelas bawah, kelas 1 sama kelas 2 ini mendapatkan porsi 5 jam pelajaran setiap minggunya. Kemudian untuk kelas atas, kelas 3, 4, 5, dan 6 mendapatkan 7 porsi jam pelajaran setiap minggunya untuk pelaksanaan dari pendidikan Islam kemuhammadiyahan. Jadi pendidikan secara umum Bapak Ibu termasuk mata pelajaran yang terdapat di sekolah-sekolah umum itu tetap diberikan ya, sama, porsinya sama, cuman di sekolah Muhammadiyah ini terkhusus untuk pendidikan al-Islam dan kemuhammadiyahannya untuk kelas 1 sama kelas 2 itu
5 jam, kemudian yang kelas 3, 4, 5, dan 6 itu 7 jam pelajaran. Mungkin itu dulu Bapak Ibu terkait dengan nilai-nilai pendidikan Muhammadiyah. Selanjutnya kami kembalikan kepada Budian. Baik, terima kasih Bu Am untuk materi berikutnya, pembahasan mengenai sistem pendidikan Nahdlatul Ulama. Kepada Pak Yazid, dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih, Bu Dian. Jadi kita tadi sudah bahas yang dari Muhammadiyah, sekarang bahas dari sistem pendidikan di Nahdlatul Ulama. Jadi setelah NU resmi berdiri sebagai organisasi keagamaan tahun 1926, kemudian organisasi Mohon maaf Bapak Ibu, kami terkendala share screen-nya ini tidak bisa dirubah Google Slide-nya. Ini dibantu Mbak Morris untuk share screen. Dimulai dari NU atau Pak Yazid mau nyoba sendiri? Ya, coba. Masuk nggak? Oh iya, Masuk. Pak Yazid kelihatan. Sudah. Oh ya udah, Pak Yazid silakan. Oke. Suara Pak masih. Ya, lanjut. Jadi setelah NU berdiri tahun 1926 secara resmi, kemudian dia membentuk lembaga pendidikan Ma'arif dan Rabitah Ma'ad Al-Sunniyah. Jadi ada dua tugas sebetulnya, ada dua pembagian di situ. Yang pertama, lembaga pendidikan Ma'arif bertugas melaksanakan kebijakan NU dalam bidang pendidikan dan pengajaran, baik formal maupun non formal. Tapi dia selain pondok pesantren, ya. Jadi kemudian kalau yang RMI ini bertugas melaksanakan kebijakan NU di bidang pengembangan pondok pesantren. Jadi kalau kita lihat sistem pendidikan NU ini, dia ada dua, untuk yang sifatnya madrasah, pendidikan formalnya, maupun yang satu lagi pesantren. Untuk nanti pesantren nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Kemudian kalau pesantren sendiri bisa dikategorikan sebagai pendidikan luar sekolah bila dilihat dari sistem tradisional ya. Tapi dia juga bisa menjadi pendidikan sekolah biasa bila dilihat dari penyelenggaraan sistem madrasah dan sekolah. Hal ini sebetulnya juga didasari dari peraturan, mungkin semenjak peraturan Menteri nomor 3 tahun 1950 atau 1956, di mana pada saat itu menterinya Pak Wai Kasim memberikan kewenangan bahwa
pendidikan agama itu nanti masuk ke madrasah, kemudian pendidikan umum itu formal juga masuk ke pondok pesantren. Jadi ada semacam penyamarataan begitu. Kemudian ya, pada awalnya di bidang pendidikan NU terkenal sebagai organisasi Islam yang tradisional karena dia lebih banyak pendidikan tradisional di pesantren-pesantren, terutama di daerah-daerah dan juga madrasah ya. Kemudian seiring perkembangan zaman, kalau saya baca dari makalah yang didapat gitu ya, dari sumber yang kami dapat, sekitar tahun 1970-an justru terjadi kemunduran. Pesantren itu terjadi kemunduran karena banyak yang atau madrasah yang mendaftar ke sana mungkin sudah berkurang juga, dan juga salah satu penyebabnya kalau yang saya baca banyak tokoh-tokoh NU yang lebih banyak beralih ke politik, sehingga terjadi kemunduran di bidang pendidikan untuk NU sendiri. Kemudian setelah itu mereka berbenah sehingga sekarang menjadi NU berubah jadi organisasi yang terbuka dan juga mendirikan lembaga-lembaga pendidikan yang modern, baik dari TK, teman kanak-kanak, sampai ke perguruan tinggi. Mungkin salah satunya dari teman kita di sini Pak Arif ya, itu kan dari Unisma ya, itu kan dari NU juga ya. Jadi di samping tetap melestarikan pendidikan pesantren, itu juga didirikan sekolah-sekolah atau organisasi untuk pendidikan yang sifatnya terbuka. Ya, mungkin dari NU cukup sekian. Kita lanjut ke Ibu Dian mungkin. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yazid atas materi yang disampaikan mengenai sistem pendidikan Nahdlatul Ulama. Kemudian saya sendiri juga akan melanjutkan mengenai sistem pendidikan pesantren Bapak Ibu. Nah, kata pesantren ini mungkin sudah tidak asing bagi Bapak Ibu ya, apalagi di negara kita. Pesantren ini sudah sangat banyak tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah, pesantren sendiri adalah sebuah lembaga pendidikan Islam tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan guru atau lebih kenal disebut sebagai kiai, dan mempunyai asrama untuk tempat santri menginap atau istilahnya adalah mondok begitu. Nah, pondok pesantren di Indonesia memiliki peran yang sangat besar, baik bagi kemajuan Islam itu sendiri maupun bagi bangsa Indonesia secara keseluruhan. Berdasarkan catatan yang ada, kegiatan pendidikan agama di Nusantara sudah dimulai sejak tahun 1596. Slide please Pak Yazid. Oke. Kemudian ada beberapa elemen dasar di pesantren. Yang pertama adalah pondok. Pondok ini atau ada yang menyebutnya sebuah asrama ya. Kalau di pesantren lebih melekatnya namanya adalah pondok, merupakan tempat yang sudah disediakan untuk kegiatan bagi para santri. Jadi mereka istilahnya mondok seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masjid. Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam praktik ibadah, sholat 5 waktu, khutbah dan sholat Jumat, serta pengajaran kitab Islam klasik. Berikutnya adalah pengajaran kitab-kitab klasik itu sendiri. Pengajaran kitab-kitab klasik diberikan sebagai upaya untuk meneruskan tujuan utama pesantren, yaitu mendidik calon-calon ulama yang setia terhadap paham Islam tradisional. Karena itu kitab-kitab Islam klasik merupakan bagian integral dari nilai dan paham pesantren yang tidak dapat dipisahkan. Slide please Pak Yazid. Nah, adapun kitab-kitab klasik yang diajarkan di pesantren itu menurut Zamakhsyari Dovir dapat digolongkan ke dalam 8 kelompok. Yang pertama adalah Nahwu. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar kitab-kitab ini ya. Nahwu atau gramatika bahasa Arab, dan Shorof atau morfologi. Kemudian yang kedua adalah fikih atau hukum. Ketiga ushul fikih, jurisprudensi. Kemudian ada hadis, ada tafsir. Kemudian tauhid itu teologi Islam, kemudian tasawuf dan etika, serta cabang-cabang lain seperti torik dan balaghah atau retorika. Kemudian elemen yang berikutnya adalah santri. Nah, santri ini adalah bagian dari pondok ya. Santri adalah siswa yang ada di pesantren itu sendiri yang belajar mendalami agama di sebuah pesantren. Kemudian ada kiai. Kiai ini adalah biasanya disebut untuk pendiri atau pemimpin dari sebuah pesantren.
sebagai muslim yang terhormat yang telah membaktikan hidupnya kepada agama, begitu. Itu yang disebut dengan kiai. Slide please Pak Yazid. Nah, kemudian jenis pesantren secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pesantren salaf. Pesantren salaf hanya mengajarkan ilmu agama Islam saja. Nah, sebagian besar pesantren salaf menyediakan asrama sebagai tempat tinggal para santrinya dengan membebankan biaya yang rendah atau bahkan tidak dibebani biaya apapun. Jadi para santri umumnya menghabiskan hingga 20 jam waktu dalam sehari penuh dengan kegiatan dimulai dari sholat subuh hingga mereka tidur kembali pada waktu malam. Pada waktu siang para santri pergi ke sekolah umum. Jadi sekolahnya tidak menyatu dengan pesantrennya, itu di pesantren salaf ya, yang pesantren klasik. Jadi di pesantrennya itu para santri hanya belajar agama saja. Kemudian untuk sekolah umumnya para santri pergi ke sekolah ilmu formal. Nah, pada waktu sore mereka kembali ke pesantren atau ke pondoknya untuk kembali mempelajari ilmu agama bersama dengan kiai atau ustadz di pondok pesantren tersebut. Next, Pak Yazid. Kemudian yang kedua ada pesantren modern. Nah, pesantren modern ini yang mengajarkan pendidikan umum, di mana persentase ajarannya lebih banyak ilmu-ilmu pendidikan agama Islam daripada ilmu umum. Seperti yang kita kenal mungkin ya ada matematika, ada fisika, atau mungkin ada pengetahuan sosial yang sudah masuk ke dalam pesantren. Ini sering disebut dengan istilah pondok pesantren modern dan umumnya tetap menekankan nilai-nilai dari kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, dan pengendalian diri. Di mana santri-santri ini di pesantren itu mereka belajar untuk menjadi pribadi yang mandiri. Jadi melakukan semua kegiatan istilahnya melayani dirinya sendiri secara mandiri. Nah, pada pesantren dengan materi ajar campuran antara pendidikan ilmu formal dan ilmu agama, santri belajar seperti di sekolah umum atau madrasah. Pesantren campuran untuk tingkat SMP, kadang-kadang juga dikenal dengan madrasah sanawiyah, kalau SMA di madrasah aliyah. Nah, biasanya di pondok-pondok mungkin di kota Bapak Ibu atau di sekitar kota Bapak Ibu, di situ juga ada pesantren yang sudah memiliki SMP dan juga MTS, punya SMA, punya SMK, dan juga punya MA. Biasanya di pondok besar sudah lengkap seperti itu. Namun perbedaannya dengan madrasah terletak pada sistemnya. Pesantren memasukkan santrinya ke dalam asrama, sementara di madrasah, misalkan ada MTS atau aliyah di kota Bapak Ibu, itu siswanya pulang. Tetapi kalau di pesantren sendiri, biasanya itu siswanya ketika sudah selesai bersekolah, mereka pulangnya ke pondok. Nah, kemudian kurikulum di pesantren, ini ada yang pertama adalah kitab kuning. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah akrab dengan istilah ini. Kajian kitab kuning alias turot sudah melekat sebagai tradisi pondok pesantren. Kitab kuning ini adalah kitab klasik karya ulama-ulama terdahulu yang bermuatan ilmu agama yang mencakup fikih, akidah, akhlak, tafsir, hadis, tata bahasa Arab alias nahwu dan sorof, tasawuf, ilmu falak, sampai kajian sosial dan kemasyarakatan atau muamalah. Kemudian tahfizul Quran. Selain kajian kitab kuning, ada pula beberapa pesantren yang fokus pada program tahfizul Quran atau penghafal Al-Quran. Kemudian bahasa. Beberapa pesantren yang juga menerapkan kurikulum bahasa untuk santrinya, biasanya kurikulum ini berlaku di pesantren modern seperti Pondok Pesantren Gontor ya, yang ada di Ponorogo untuk putra dan berada di Kota Ngawi untuk pesantren Gontor Putri. Kurikulum bahasa ini berfokus pada bahasa Inggris dan bahasa Arab dengan kewajiban santri menggunakan kedua bahasa tersebut selama berada di lingkungan pesantren. Berikutnya adalah pendidikan formal. Beberapa pesantren juga menggelar pendidikan formal mulai dari tingkat SD atau MI sampai dengan jenjang SMA atau MA, bahkan perguruan tinggi atau sekolah tinggi. Contohnya adalah Universitas Hasyim Asy'ari Jombang dan Universitas Sains Al-Quran Wonosobo adalah contoh universitas milik institusi pondok pesantren. Beberapa madrasah formal juga menggelar pendidikan asrama untuk murid-muridnya sehingga bisa pula diklasifikasikan sebagai pondok pesantren. Ada pula pendidikan khas pesantren yang mendapat ijazah setingkat formal mulai dari SD hingga sarjana. Nah, mungkin kalau di Kota Malang salah satunya UIN itu Maulana Malik Ibrahim itu juga ada pondoknya, tapi mungkin hanya untuk mahasiswa baru biasanya seperti itu. Mungkin tidak tahu kalau sekarang, kalau itu beberapa waktu dulu seperti itu. Nah, berikutnya Pak Yazid, ini kami ada beberapa link video terkait sistem pendidikan Muhammadiyah, NU dan juga pesantren.
Itu harus di slide slow dulu baru bisa diklik itu. Saya bantu share screen untuk videonya. Gimana Pak Yazid? Sudah bisa? Oke. Pak Mauris atau Pak Yazid? Oke, saya bantu share screen ya. Oke. Terima kasih Mbak Mauris. Ini kami ambil videonya dari Surakarta, Bapak Ibu. Sang surya telah bersinar, syahadat dua menikah, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Di timur kaca cerah menyatakan sikap putihkan, mampukan kaum muslimin tinggalkan keraguan. Lihatkan matahari di ufuk timur sana, seruan ilahi Rabbi, samina wa ata'na. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjungan. Baik Bapak Ibu, sebenarnya ada 3 video. Kalau semuanya nanti takutnya manajemen waktunya kita kurang. Apa kita langsung ke tanya jawab saja? Langsung tanya jawab aja ya. Langsung tanya jawab aja. Baik, terima kasih Mbak Moris atas bantuannya. Baik Bapak Ibu, demikian paparan dari kami tentang Khazanah Pendidikan Indonesia. Kami hanya menyampaikan sistem pendidikan dari beberapa organisasi Islam yang dianggap besar di negara kita. Dan tidak berniat mengkompar atau apapun, jadi kami hanya menyampaikan apa yang kami peroleh begitu. Nah, silahkan kami buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan. Saya Mbak, Iya Pak Don, silahkan. hanya informatif saja. Apakah ada perbedaan pembina antara pesantren yang penghuninya perempuan dan yang laki-laki? Ini
Yang perempuan jadi yang khusus itu adalah perempuan yang membina dan yang laki-laki khusus laki-laki. Atau boleh campur-campur. Terima kasih. Untuk pembinanya ya Pak Don. Baik, terima kasih Pak Don atas pertanyaannya. Kita tampung dulu atau dijawab? Ditampung dulu. Baik, kami tampung dulu. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin menanyakan ke kita seputar materi kita siang hari ini. Ya. Baik, Mas Moko, silahkan. Ya, ini saya bingung tadi sebelum ini disampaikan tidak membandingkan, tapi pertanyaan saya ini agak sedikit komparasi. Ya, kita diskusi kalau gitu, Nah, Mas Moko ya. Kan hanya diskusi sebagai wawasan kita ya, sebagai wawasan dalam seperti mata kuliahnya wawasan pendidikan. Ya. Mungkin Bapak Ibu semuanya atau kakak-kakak ya, saya kan masih junior di sini. Apa itu yang kita ketahui di dunia yang sesungguhnya antara yang kita bahas ini kan kasanah pendidikan di Indonesia kan tadi dijelaskan ada pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama, terus ada juga di bawah Muhammadiyah, dan kita ketahui dua organisasi ini kan cukup besar dan cukup berpengaruh di negara kita ini. Yang kita tahu semua lembaga pendidikan yang di bawah naungan Muhammadiyah itu tersentral, ya semuanya, semua pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah, atas sampai perguruan tinggi itu semuanya satu, SD atau TK atau SMP atau Universitas Muhammadiyah. Sedangkan NU tidak, ada Ma'arif, ada lain-lain. Saya kurang begitu paham. Tapi yang saya tahu hampir di setiap daerah itu kalau basisnya Nahdlatul Ulama itu tidak mesti sama dengan daerah lain. Bagaimana sih pendapat rekan-rekan dari kelompok penyaji tentang hal ini? Saya bingung juga tadi mau tanya, ini komparasi atau bukan? Pendapat saja kita berdiskusi tentang hal ini. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mas Moko. Masih ada lagi tersisa satu pertanyaan untuk sesi ini, Bapak Ibu. Silahkan. Atau dua dulu ini kita itu jawab. Pak Farhan ngacung itu, Pak Farhan itu. Oh, Pak Farhan. Oke, Pak Farhan, silahkan. Siapa? Iso Mas Moko. Iya, Pak Farhan lagi. Silahkan, Pak Iya, Farhan. Karena ditunjuk Mas Moko ya Kak berani kalau saya Pak Farhan dari Jombang nih, kota santri nih. Betul, saya itu ada kota santri. Saya itu Muhammad NO ya. Oh, Muhammad. Saya itu Muhammad NO. Jadi Mbak Niko Mbak berhasil pripun? Iya, pertanyaan saya gini Mbak Dian dan teman-teman yang presentasi hari ini. Kalau sudah berbicara tentang pendidikan yang ada di pesantren ya, maksudnya pendidikan ala NU, pendidikan ala Muhammadiyah. Tadi saya melihat di video di tahun 2005 itu dari Muhammadiyah itu sudah ada puluhan ribu sekolahan atau pendidikan ya. Belum di NU-nya sendiri sudah berapa puluhan ribu pendidikan di NU. Belum lagi di pemerintahan gitu ya. Puluhan ribu juga pendidikan yang ada di sana. Akhirnya pendidikan itu menjamur di daerah-daerah gitu. Apakah dengan banyaknya pendidikan yang ada di kita ini, baik itu ala NU, ala Muhammadiyah, ala yang lain, ala nasional gitu, apakah malah membuat pendidikan itu lebih baik atau malah murat-marit ya? Karena mereka mempunyai sistem pendidikan sendiri gitu. Itu maksud saya. NU Muhammadiyah itu secara mudahnya mendirikan sekolah masing-masing. Kalau ada orang punya duit itu dia ingin mendirikan pondok pesantren sendiri, dia ingin mendirikan sekolah sendiri. Akhirnya berdirilah sekolahan itu. Bangunannya makro-makro, muridnya cuma 5. Jadi apakah dengan banyaknya pendidikan satuan pendidikan atau namanya institusi ya pendidikan yang ada di kita itu, apakah membuat malah lebih baik atau malah membuat, makanya pisahnya kita di angka 73 itu mungkin ya gara-gara banyaknya lebih mementingkan bangunannya, lebih mementingkan
makro-makronya daripada dalamnya itu sendiri. Itu sih kalau saya. Itu ya Mas Moko ya. Gas pertanyaannya. Pak Farhan berat nih pertanyaan. Berat ini. Berat nih Pak Farhan. Baik, terima Ini yang kasih. gak berat Pak. backgroundnya itu loh Bu. Baik, Saya pamer ini, Mbak. ini kalau Backgroundnya magrong-magrong lapar. jadi ingat ini Pak, jadi ingat kelompok 1 Bu Siwi dan Mbak Moris dan Mbak Bunia ini magrong-magrong yang di Jepang kemarin. Baik, terima kasih pertanyaannya dari Bapak Ibu. Kami mencoba menjawab, kita diskusi bareng aja ya. Saya takut juga nih karena materinya mengenai ya kita tujuannya adalah memperkaya wawasan kita tentang pendidikan di Indonesia begitu nggih. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi apa Bu? Pak Don ya. Oh, pembina. Pembina di pondok itu yang perempuan sama laki-laki. Nah, untuk ini sepengetahuan saya ya Pak Don. Nanti mungkin Bapak Ibu kalau misalkan saya ada salah bisa menambah begitu. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang lebih tahu. Nah, di pondok pesantren sendiri kalau di laki-laki itu biasanya pembinanya juga laki-laki. Laki-laki, kalau di perempuan juga perempuan. Tetapi untuk pengajar kan karena di pesantren itu kan ada sekolahnya juga dari SD sampai SMA, bahkan ada yang sampai perguruan tinggi juga. Nah, untuk pengajarnya itu biasanya ada yang campur Pak. Jadi mungkin yang siswa laki-laki, tapi untuk yang siswa laki-laki diajar ustadzah itu biasanya jarang. Tapi kalau mahasiswi, kalau yang santri perempuan, santriwati itu biasanya diajar oleh ustadz itu banyak gitu. Jadi kalau pengajarnya sendiri yang di sekolah itu biasanya bercampur. Kalau yang pembinanya itu biasanya sama. Kalau perempuan, laki-laki, laki-laki. Itu pengetahuan kami Pak Don. Nah, mungkin Bapak Ibu nanti bisa menambahkan. Untuk yang kedua dari Mas Moko nih tadi, pertanyaan dari Mas Moko tentang tadi apa Mas Moko tadi? Lupa saya. Mas Moko bisa diulang. Pak Farhan itu pusing itu. Gini. Iya, karena pertanyaan Pak Farhan saya jadi lupa Pak. Kan kita tahu kan ada 2 organisasi keagamaan. Oh iya, yang tersentral lama tidak tadi ya Pak Moko. Oke. Itu menurut Bapak bagaimana? Baik, terima kasih. Ini diskusi saja ya Bapak Ibu. Saya juga takut jawabnya nih. Karena saya nggak tahu latar belakangnya Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom ini. Oke, kalau memang tadi nanti mungkin Pak Yazid sama Bu Ambiro bisa menambahkan. Kalau sepengetahuan saya juga, sepengetahuan kami, kalau Muhammadiyah itu memang manajemennya bagus sekali Mas Moko. Dari pendidikan, tadi Mas Moko menyebutkan dari TK ABA itu namanya, kalau TK tuh, kalau Muhammadiyah ABA, Aisyah Bustanul Atfal itu seluruh Indonesia sama, seragamnya sama, warnanya sama. Jadinya, dan sistemnya tuh sama Mas Moko, pengajarannya tuh sama gitu. Manajemennya bagus. Terus kemudian sampai SD, sampai perguruan tinggi pun tersentral bagus gitu. Namanya di seluruh Indonesia pun Universitas Muhammadiyah Malang, Surakarta, Ponorogo, Makassar dan seterusnya. Jadi tersentral dengan bagus. Tidak hanya di pendidikan mungkin ya, untuk kesehatan pun rumah sakit yang dikelola Muhammadiyah itu pun bagus sekali gitu. Secara manajemen lebih bagus. Enggak tahu, bukan lebih bagus deh, bagus gitu ya. Kemudian untuk yang di NU sendiri, tadi Mas Moko menyampaikan kalau di setiap daerah itu namanya beda, ada yang Ma'arif, ada yang apa, begitu ya. Ada yang Nurul Ulum, ada yang Ma'arif, ada yang apa gitu, beda-beda, bahkan setiap daerah berbeda. Nah, itu mungkin kalau sepengetahuan kami, karena di NU ini, mungkin di manajemennya mungkin berbeda di setiap daerahnya, atau mungkin kalau di Muhammadiyah lebih tersentral, manajemennya lebih tersentral atau lebih seperti apa juga kurang paham. Tapi untuk saya juga menyadari di kota saya itu bahkan satu kota pun penamaan lembaga pendidikan itu pun berbeda. Nah, mungkin Mbak Bu Ambiro sama Pak Yazid bisa menambahkan tentang ini. Monggo Pak. Ya, sorry terlempar tadi. Saya mau jawab juga, saya juga artinya, tapi memang sepengetahuan saya aja, mungkin karena filosofisnya, mungkin karena NU ini kan didirikan
dari para kiai-kiai, di mana mereka mengakomodir dari keempat mazhab itu. Keempat mazhab, Imam Hambali, Hanafi, ya. Jadi bisa jadi para kiai ini mungkin bisa mendirikan pondok pesantren dengan berdasar dari empat mazhab itu mungkin. Saya kurang tahu, mungkin kalau misalnya saya takut jawabnya itu karena saya kurang tahu itu sebenarnya. Tapi kalau saya berasumsikan mungkin seperti itu. Mungkin Pak Arief, kalau ada Pak Arief bisa bantu mungkin, karena Pak Arief kan lebih ini di situ. Ya, mungkin itu kemudian. Baik, terima kasih Pak Yazid. Mohon maaf atas minimalnya pengetahuan kita mengenai itu, Bapak Mas Moko. Bu Am mau menambahkan? Terima kasih Bu Dian. Terkait dengan pengasuhan yang ada di pondok pesantren, itu beberapa pondok yang ada di Ponorogo, ini yang sempat kami observasi, itu terkait dengan pengasuhan, itu ada yang hanya satu pengasuh, Ibu. Jadi ada sekitar 2 pondok yang sudah pernah kami observasi, itu Pondok Darul Rohmah Ponorogo sama Pondok Darul Hizbi yang ada di Grogol Sawu Ponorogo juga. Itu pengasuhnya hanya satu. Jadi di situ santrinya ada laki-laki sama santri perempuan. Tapi beda lagi sama yang di pondok-pondok yang besar, ya, itu kan laki-laki sendiri dan yang perempuan juga sendiri. Bahkan itu juga diberlakukan bagi di sekolah pondok bontonnya yang miliknya MI ya, yang di sekolah tingkat dasar ya. Itu untuk kelas 1 sama kelas 2 itu mereka masih bercampur, tapi kalau sudah kelas 3 ke atas itu sudah sendiri-sendiri. Sehingga santri laki-laki sama santri perempuan itu dipisahkan. Namun terkait dengan pengajar atau ustadzahnya itu jadi satu, jadi ada yang laki-laki sama yang perempuan. Jadi kalau sepengetahuan kami tergantung sama pondoknya, Kak Donatus ya, itu tergantung pondoknya. Tapi kalau yang pondoknya sudah pernah ada itu pengasuhnya satu, misalkan kiai pondok tersebut itu yang mengasuh laki-laki sama perempuan gitu. Tapi kalau terkait dengan pondok yang besar, mungkin Bapak Ibu yang lain bisa membantu ya, Bapak Ibu yang lain, karena minimnya pengetahuan kami, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu, mungkin itu tambahan. Baik, terima kasih Bu Am, Mas Moko sama Pak Don. Mungkin ada tanggapan dari Mas Moko atau Pak Don. Mas Moko masih sibuk telepon nih kayaknya. Kita ke pertanyaan Pak Farhan ya. Ini Pak Farhan ini berat nih pertanyaannya. Karena sekolah yang tadi disampaikan Pak Farhan, Muhammadiyah aja udah menjawab, Bu. Saya mungkin mengomentari yang di Mas Moko gitu. Oke, siap. Pak Sir, Farhan. Tentang komparasi antara Muhammadiyah lebih bagus di pendidikannya, kemudian di Nahdlatul Ulama, bukan. Memang itu berawal dari pendiri sendiri, teman-teman, bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, bukan Dahlan Iskan ini, tapi Ahmad Dahlan. Sama-sama Farhan ya? Sama-sama Dahlan ya. Itu sebenarnya gurunya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu memang sama, tidak ada yang berbeda. Kemudian kenapa ini menjadi berbeda di Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama gitu ya? Memang dari background beliau berdua itu pun juga berbeda. Di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta itu sudah bertemu dengan sebuah organisasi, sehingga keadministrasian yang dipegang dari Muhammadiyah itu lebih bagus. Sedangkan Mbah Hasyim Asy'ari yang mendirikan Nahdlatul Ulama itu berbackground terhadap langsung ke masyarakat awam, masyarakat abangan kalau di kita itu. Masyarakat abangan itu ya masyarakat yang tidak mengerti
akhlaknya itu juga masih sangat sangat jauh dari kata baik gitu. Cerita sendiri di Mbah Hasyim Asy'ari kenapa beliau berada di Tebu Ireng. Kebetulan rumah saya juga 2 km dari Tebu Ireng. Mengapa Mbah Hasyim Asy'ari tidak bergerak ke orang-orang yang sudah berintelektual seperti Mbah Kyai Haji Ahmad Dahlan? Karena Mbah Hasyim Asy'ari sendiri memilih Tebu Ireng atau Cukir itu memang tempatnya orang-orang yang sangat kasar gitu. Itu memang ilmu keagamannya memang tidak ada, kemudian premanisme juga sangat tinggi, sehingga bagaimana Mbah Hasyim Asy'ari di situ akhirnya Mbah Hasyim Asy'ari mementingkan sebuah pendidikan keagamaan ala pesantren. Gitu. Sehingga inilah yang membedakan NU dan Muhammadiyah. Ketika Muhammadiyah itu lebih fokus di pendidikan formalnya, sedangkan Nahdlatul Ulama ini lebih fokus kepada pesantrennya. Kalau panjenengan semua mau membandingkan, kita coba bandingkan pendidikan formal yang ada di Muhammadiyah dan pesantren yang ada di Nahdlatul Ulama. Sama-sama besarnya itu. Kalau Muhammadiyah itu besar di pendidikan formalnya, tetapi kalau Nahdlatul Ulama besar di pesantrennya, itu sih. Tetapi mereka berdua itu punya sekolahan masing-masing yang sangat banyak. Ya, tadi yang saya sampaikan di pertanyaan itu, Muhammadiyah ya puluhan ribu, NU ya puluhan ribu, belum nanti agama-agama yang lain di chat itu juga mendirikan sekolah masing-masing. Akhirnya kan banyak pendidikan itu. Siswa yang ada di kampung-kampung, siswa yang ada di usia sekolah itu bingung mau kemana ini. Cari yang bagus itu biaya mahal, cari yang murah itu ya gitu-gitu aja. Terus gimana ini? Apakah banyaknya sekolahan yang ada di Indonesia ini akan lebih membuat pendidikan di Indonesia lebih baik dan bisa mencerdaskan bangsa? Seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Farhan. Ini jawaban Pak Farhan tadi tentang pertanyaan Mas Moko. Saya nggak berani jawab seperti Pak Farhan, Mas Moko. Terima kasih Pak Farhan. Sangat memberi pencerahan, Pak. Nah, mungkin ya yang kita tahu kan memang Muhammadiyah itu tersentral ya, terpusat di Rating Muhammadiyah Pusat, dan sedangkan Nahdlatul Ulama kan biasanya ranting-rantingnya itu banyak. Di setiap daerah punya kiai sendiri, punya sendiri yang tetap yang pertama ya mengacu ke yang pusat, tapi akan tetapi di setiap daerah punya istilahnya pentolan-pentolan sendiri yang buat dijadikan sebagai panutan, sehingga beliau-beliau juga bisa mendirikan sebagai atas nama yayasan sendiri yang di bawahnya dari naungan Nahdlatul Ulama. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih. Mungkin bisa ditambah wawasan untuk kita semuanya. Oke. Baik, terima kasih Mas Moko dan juga Pak Farhan. Ini kami mencoba menjawab pertanyaan Pak Farhan. Sebenarnya susah nih Pak. Kami ngejawabnya juga banyaknya secara kuantitas ya Pak Farhan ya. Secara kuantitas sekolah kita banyak tersebar dari Sabang sampai Merauke. Tadi Pak Farhan menyampaikan Muhammadiyah aja punya berapa ribu sekolah, belum NU, belum yang sekolah dari pemerintah, belum nanti agama-agama lain yang juga mendirikan sekolah, begitu banyak sekolah. Nah, kalau sebenarnya secara rasional semakin banyak sekolah berarti semakin banyak siswa yang punya kesempatan untuk bersekolah, begitu. Nah, tadi disampaikan Pak Farhan kalau mau sekolah bagus tapi biayanya mahal kalau di negara kita, tapi kalau sekolah yang biasa-biasa aja ya, biasa-biasa aja begitu ya Pak ya. Nah, itu saya jadi ingat istilah ini Pak, rego nggawa rupa gitu Pak, kalau orang Jawa bilangnya. Kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Nah, mungkin ini Bapak Ibu yang dari bukan orang Jawa nggak tahu ya, rego nggawa rupa itu apa ya Pak ya bahasa Indonesianya ya. Harga bawa kualitas gitu ya. Harga membawa kualitas gitu. Nah, untuk pendidikan sendiri sebenarnya secara kuantitas memang banyak, tetapi secara kualitas apakah seperti apa begitu? Sebenarnya di negara kita juga banyak sekali sekolah-sekolah baik dari tingkat dasar sampai sekolah tinggi atau perguruan tinggi yang juga berkualitas.
nya bagus begitu, bahkan bisa disandingkan dengan sekolah-sekolah yang berada di luar Indonesia. Banyak juga perguruan tinggi yang memiliki program studi yang sudah berakreditasi internasional. Artinya kan pendidikan kita juga sebenarnya bagus gitu. Cuma memang di beberapa daerah, utamanya di perbatasan atau daerah terpencil atau yang kita menyebutnya 3T itu kurang apa ya, secara kualitas kurang karena mungkin dari SDM-nya juga berkurang. Nah, untuk kaitannya sendiri apakah kuantitas itu termasuk saking banyaknya begitu ya, apakah termasuk juga mempengaruhi secara kualitasnya, kami belum berani jawab sih Pak Farhan. Mungkin nanti Pak Yazid sama Bu Am bisa menambahkan. Monggo Pak Yazid atau Bu Am menambahkan pertanyaan dari Pak Farhan. Mungkin Bapak Ibu yang lain ingin menambahkan pertanyaan Pak Farhan ini, mungkin bisa jadi bahan diskusi kita siang ini. Monggo Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau menyampaikan pendapatnya. Menambahkan Budian terkait dengan sekolah yang baik itu berbasis NU maupun berbasis Muhammadiyah, saya kira kalau ini saya ceritakan yang ada di Ponorogo ya. Yang ada di Ponorogo ini alhamdulillahnya dua-duanya itu peminatnya sama-sama banyaknya Bapak Ibu ya. Saya kira ya bahkan mungkin sekolah negeri itu ada yang tersisih. Ini mohon maaf saya sebenarnya juga takut juga ya bahas terkait dengan ini, tapi ini bicara tentang realitas ya, realitasnya. Bahkan sekolah negeri itu ada yang tutup, mohon maaf ya, itu karena banyaknya sekolah-sekolah baru, baik itu di bawah naungan Muhammadiyah maupun di bawah naungan NU, bahkan di bawah naungan pondok ya, pondok pesantren. Seperti Pondok Gontor. Nah, itu kan sudah dari TK, dari PAUD itu sudah ada itu ya, tapi ya tidak semua pondok pesantren memiliki pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi Bapak Ibu. Tapi kalau terkait dengan peminatan itu saya kira yang pertama masyarakat itu kan ada dua aliran, mohon maaf, yang dari Muslim ya, itu kan ada aliran Muhammadiyah sama aliran NU. Nah, itu mereka tuh ada yang kecenderungan karena di dalam satu desa itu mungkin ada dua kepercayaan itu tadi, sehingga menyekolahkan anaknya di sekolah yang berbasis NU. Atau mungkin yang dari seseorang atau keluarga yang dari sekolah Muhammadiyah, dia pasti akan menyekolahkan anaknya di sekolah Muhammadiyah. Tapi ada pula Bapak Ibu masyarakat itu yang melihatnya dari sisi sekolah dan keagamaan yang lebih ditekankan itu mungkin Muhammadiyah mau, tapi lebih cenderung dilihat dari pendidikan karakternya. Jadi saya kira terkait dengan peminatan sekolah ya, tapi karena saking banyaknya visi-misi yang ditawarkan, kemudian saya kira itu yang membuat daya tarik masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di sekolah tersebut. Sama mungkin juga SDM, Bapak Ibu, kan orang-orang sekarang itu kan bisa melihat ya SDM-nya di sekolah tersebut itu sekiranya mumpuni atau enggak, itu saya kira masyarakat kita tuh sudah kritis ya untuk melihat hal itu. Mungkin itu tambahan dari kami, tapi mohon maaf ini sebatas melihat dari realitas yang sudah pernah kami lihat yang ada di masyarakat kami seperti itu. Saya sebenarnya agak takut juga Budian jawab seperti ini Budian, karena ini mohon maaf Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon maaf. Mungkin Pak Yazid mau menambahkan atau mungkin dari teman-teman yang lain. Kami persilahkan. Izin saya. Ya, silahkan Pak Umbu. Oke, baik. Tadi menarik pertanyaan dari Pak Farhan terkait menjamurnya sekolah-sekolah, baik itu sekolah
swasta ataupun sekolah-sekolah negeri yang tentunya punya variannya masing-masing menurut saya. Nah, pertanyaan ini tentunya pertanyaan yang dialektis juga. Terus tentunya menurut saya selagi tujuan pendidikan nasional itu ataupun selagi institusi itu bergerak menuju tujuan pendidikan nasional ataupun tidak melenceng dari visi misi bersama itu, menurut saya akan lebih bagus kalau memang banyak sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita, sehingga para siswa ataupun orang-orang yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan mempunyai akses yang lebih mudah terhadap pendidikan. Nah, menurut saya hal yang penting ya, selagi sekolah-sekolah yang ada tetap bergerak secara bersama menuju tujuan pendidikan nasional itu tercapai, menurut saya sah-sah saja. Apalagi kalau bicara pendidikan sekolah-sekolah swasta, ini kan sekolah-sekolah yang menurut saya juga berfokus pada pengembangan karakter dari siswanya, dan salah satu tujuan pendidikan nasional itu kan juga berbicara tentang karakter dari peserta didik. Jadi menurut saya selagi sekolah tersebut tidak melenceng dari tujuan pendidikan nasional kita, ataupun misalnya ada komersialisasi dan lain sebagainya, ada politisasi, maka hal tersebut sah-sah saja. Yang berikutnya mungkin kalau memang teman-teman masih mau membahas pertanyaan ini, saya juga ingin bertanya satu pertanyaan. Mungkin ini kan kita bicara tentang kasanah pendidikan nasional, ataupun dalam artian yang sederhana, hal apa yang ada dalam sistem pendidikan kita Indonesia. Nah kan misalnya taman siswa ala Ki Hajar Dewantara dengan sistem amongnya itu kan salah satu kasanah juga, kasanah pendidikan nasional kita. Nah mungkin pertanyaan saya, hal apa yang menjadi kekasan dari sistem pendidikan Muhammadiyah ataupun NU ini yang setidak-tidaknya menjadi kasanah pendidikan nasional kita, ataupun ikut menyumbangkan sesuatu terhadap pembangunan pendidikan kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Pak Umbu atas masukan dan juga pertanyaannya. Bapak Ibu masih ada yang ingin menanggapi tadi diskusi dari pertanyaan Pak Farhan? Saya lihat. Ya, silahkan Pak Don. Menurut saya, mengapa ada banyak sekolah ini dan itu, dan yang banyak juga adalah dari keagamaan. Kita sadar sendirilah bahwa di Indonesia ini kan sosok tokoh agama atau agamis itu kan kental sekali di Indonesia ini, sehingga warga masyarakatnya itu masih mengarahkan bahwa dengan bersekolah di lembaga keagamaan ini, ya keimanan atau karakter-karakter yang khas yang saya peroleh dari agama yang bersangkutan atau lembaga yang bersangkutan itu saya dapatkan begitu. Ya beda dengan misalnya orang di barat misalnya, atau di Finlandia misalnya. Ya pemerintah itu menekankan ya semuanya itu difasilitasi oleh negara, sehingga sekolah-sekolah keagamaan itu menjadi sangat minim sekali, misalnya begitu. Itu kira-kira tambahan dari saya. Terima kasih Pak Don atas masukannya. Ada lagi Bapak Ibu? Atau kita beralih ke pertanyaan yang ada di chat, kemudian pertanyaannya Pak Umbu ya. Kita ke pertanyaan chat dulu ya Bapak Ibu, mengingat waktunya terus berjalan. Tadi pertanyaan dari Pak Yohanes mengenai pendidikan yang berbasis agama lain yang ada di Indonesia ya. Kalau sepengetahuan kami yang berbasis Kristiani itu seperti pendidikan Petra itu apa ya, yayasan atau apa ya? Itu juga
itu juga bagus pengelolaannya, manajemennya. Jadi di baik ada SMA Petra atau Universitas Petra itu sangat bagus pengelolaannya dan menjadi perguruan tinggi yang favorit begitu ya. Kalau mohon maaf Pak Yo, kami dari penyaji untuk yang berbasis agama, misalkan mohon maaf seperti Hindu, Buddha, kami kurang pengetahuan di situ. Kemudian ada tanggapan mungkin Pak Yo atau Bu Ambiro dan Pak Yazid mau menambahkan tentang pendidikan yang berbasis agama lain selain yang kita bahas tadi? Saya sedikit ya, menanggapi. Silakan Pak Don, silakan. Satu hal yang mirip antara yang Katolik dengan Islam, yakni adanya pesantren. Jadi pesantren itu, menurut saya ya, mungkin latar belakangnya itu ya karena pendidikan di seminari. Di Katolik namanya seminari. Seminari itu tempat penyemaian benih-benih panggilan seseorang menjadi romo itu. Nah, sehingga itu sudah sejak abad pertengahan itu sudah ada. Sampai sekarang masih ada. Cuman tingkatannya itu sama seperti pesantren tadi. Ada SD, ada SMP, ada mulai dari SMP, SMA sampai kan perguruan tinggi. Itu di yang Katolik. Hanya sedikit memberi gambaran bahwa apa yang dibahas teman-teman tadi itu ya di Katolik juga ada. Cuman ada juga yang membedakan secara jelas di seminari adalah mereka membedakan antara pendidikan pengetahuan umum, misalnya filsafat teologi itu di sekolahnya, di kampusnya, sedangkan di rumahnya itu, di pondoknya itu, mereka hanya diberi mengenai karakter ini, kedisiplinan, keramah tamahan, berdoa dan lain-lain. Itu bedanya. Sekian tambahan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Donatus atas tambahannya. Mungkin tambahan pula Bapak Ibu yang ada di Ponorogo ya Bapak Ibu. Ini juga ada salah satu sekolah favorit Bapak Ibu, yaitu ada SMPK ya, SMP Katolik ya. Itu besar sekolahnya yang ada di Ponorogo. Bahkan pendidiknya itu juga beberapa ada yang dari Muslim Bapak Ibu. Jadi di sini kelihatan sekali terkait dengan Pancasila, khususnya Pancasila yang pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana tidak membeda-bedakan ya antara agama satu dengan yang lainnya. Bahkan ada pula salah satu sekolah yang meskipun di sana tidak ada embel-embel Muslim atau tidak ya, di sekolah tersebut juga menaungi semua agama Bapak Ibu. Jadi itu salah satu SMP yang ada di Ponorogo, yaitu ada di SMP Terpadu Ponorogo. Itu muridnya itu semua kepercayaan itu bisa sekolah di sekolah tersebut ya. Tapi yang sudah pernah masuk itu dari Islam yang mendominasi sama dari Katolik atau mungkin Kristen ya Bapak Ibu. Dan untuk pendidiknya di sana juga disediakan pendidikan agama Kristen bagi yang non-Muslim. Kemudian ada pula yang SMA, di tingkat SMA ada pula SMA Immersion gitu. Itu di bawah yayasan PGRI Bapak Ibu ya, terkait dengan menaungi semua peserta didik yang beragama Muslim maupun non-Muslim. Itu Bapak Ibu. Jadi kami kira terkait dengan sekolah yang ada di Indonesia ini semuanya saling mendukung dari tujuan pendidikan nasional Bapak Ibu ya, baik itu dari Muslim maupun non-Muslim maupun dari Kristen maupun dari sebagainya, itu semuanya insya Allah mendukung terkait dengan tujuan pendidikan nasional. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu tambahan dari kami Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Yazid ingin menambahkan? Ya, saya mungkin menjawab pertanyaan dari Mas Umbur tadi. Jadi sebetulnya
karakter apa yang ingin dibangun itu sebetulnya memang kan filosofinya kan ingin dibuat sekolah itu juga karena pendidikan karakter sebetulnya. Saya setuju juga sama seperti Ki Hajar Dewantara sebenarnya untuk pendidikan karakter juga. Cuma mungkin dengan dasar agamanya misalnya kalau dari dua yang kita bahas ini kan Muhammadiyah dia cenderung lebih moderat, kemudian kalau NU dia cenderung lebih konvensional begitu. Walaupun sekarang sudah berkembang begitu, jadinya buat saya justru semakin bagus gitu. Jadi akan ada bisa dipelajari dan menambah pengetahuan lah. Kalau misalnya masalah pilihan kan nanti silahkan dikembalikan kayak yang tadi dibilang. Sekolah ini semakin banyak artinya sebenarnya semakin bagus. Cuma masalah bagaimana kualitasnya itu persoalan lain lagi gitu. Skor PISA kita mungkin bisa jadi bisa naik atau bisa jadi bisa turun nanti nih. Tapi kayaknya itu PR bersama kayaknya untuk itu. Saya rasa itu. Baik, terima kasih Pak Yaji tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Mas Umbu. Tadi saya membaca di chat juga dari Bu Tafib ya tentang Muhammadiyah. Ini nanti mungkin Bu Am juga bisa menanggapi. Bu Tafib tadi menuliskan apa? Menghidupkan Muhammadiyah. Gimana tadi Bu? Jangan cari penghidupan. Oh, jangan cari penghidupan di Muhammadiyah, tetapi menghidupkan Muhammadiyah begitu ya. Dari Bu Tafib. Nah, kalau yang ini mungkin Bu Ambiro lebih paham. Monggo Bu Am. Terima kasih Bu Dian. Ya, istilahnya adalah hidup-hidupilah Muhammadiyah, jangan hidup di Muhammadiyah. Jadi ini mohon maaf Bapak Ibu sekali lagi ya. Ini karena kami itu di bawah naungan Muhammadiyah. Nah, kita ikhlas berbakti di Muhammadiyah, termasuk badan usaha, amal usahanya milik Muhammadiyah itu kan banyak Bapak Ibu. Ada di bidang pendidikan, ada di bidang ekonomi, kemudian ada bidang-bidang kesehatan. Nah, itu kami itu ikhlas. Istilahnya adalah ikhlas melayani masyarakat, tapi jangan mencari kehidupan di Muhammadiyah. Istilahnya ayo kita hidupkan Muhammadiyah, yaitu dengan keikhlasan, jangan mencari pamrihnya, seperti itu, istilahnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi istilah pamrih ini mohon maaf mungkin ya terkait dengan fasilitas atau mungkin terkait dengan terkait dengan honor atau mungkin gaji, tapi yang kita tekankan adalah hidupilah Muhammadiyah. Ayo kita hidupkan Muhammadiyah, visi misi Muhammadiyah itu seperti apa tergantung dengan amal usahanya Muhammadiyah. Misal di pendidikan ya mungkin melaksanakan pendidikan yang berbasis Islam, amal ma'ruf nahi munkar misalkan seperti itu. Jadi sesuai dengan visi misi yang sudah ditentukan oleh masing-masing amal usaha Muhammadiyah. Mungkin seperti itu tambahan dari kami, Budian, atau mungkin Bapak Ibu yang lain ada yang mau menambahkan, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih Bu Am. Bu Tafib, pripun Bu Tafib? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tafib. Karena menambahkan jika boleh. Oh ya, silakan. Sama-sama Muhammadiyah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan terkait dengan sistem pendidikan Muhammadiyah, pesantren dan NU. Mungkin sedikit berbagi dari pengalaman saya. Alhamdulillah saya sekarang berada di bawah naungan Muhammadiyah, di mana perlu kita ketahui bahwa Muhammadiyah itu selain menjadi amal usaha, dia juga berupa badan usaha. Seperti yang disampaikan tadi teman kita, bahwa mulai dari TK sampai perguruan tinggi, Muhammadiyah itu lebih cenderung formal. Akan tetapi untuk sekarang ini Muhammadiyah itu sudah memiliki semacam pesantren yang dikenal dengan MBS, Muhammadiyah Boarding School. Selain itu adalah lagi peningkatan terbaru, yaitu
Universitas Siber Muhammadiyah. Berikut, selain itu di Muhammadiyah juga ada beberapa ekstrakurikuler yang merupakan orto Muhammadiyah sendiri. Salah satu tanpa tahu mungkin untuk di Nahdlatul Ulama dikenal dengan pagar musik untuk ekstrakurikuler bela diri. Ekstrakurikuler yang buka di media itu istilah berikut kenapa banyak sekolah-sekolah seperti Muhammad ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional itu pun bahasa. Di tempat saya Sulawesi Selatan itu Muhammadiyah itu disebut saringan terakhir untuk pendidikan siswa yang nakal misalnya atau yang liar susah di Halo, tes. Maaf, Pak Handi, suaranya putus-putus. Jaringannya. Iya, ya. Halo, Pak Handi masih masuk? Hilang malah. Pak Handi, Oh, suaranya enggak. Ya, hilang. baik. Oke. Sudah ya, Pak Handi menghilang. Oke. Baik, tadi mungkin ada pertanyaan Mas Umbu yang belum terjawab ya terkait apa kontribusi ya tentang Muhammadiyah dan juga NU apa kekhasan. Oh, ini Pak Handi masuk. Oke, Pak Handi Ya. mau Maaf ya, jaringan saya gangguan. Masih terkait dengan pendidikan tadi, kebetulan di Sidrap itu ada satu kelompok yaitu Tolotang, di mana itu mereka mengaku sebagai Hindu. Karena sewaktu mereka tidak ingin menganut satu agama, mereka sempat diusir dari Kabupaten Sidrap. Jadi mereka mengikut di KTP sebagai Hindu, akan tetapi saat proses pembelajarannya itu yang didatangkan guru Hindu dari Bali. Sementara mereka masih menolak akan pembelajaran seperti itu. Oleh karena itu, keputusan pemerintah setempat untuk Tolotang ini mengikut ke pelajaran agama Islam. Terkait dengan proses pembelajaran yang agama lain, pengalaman saya sendiri juga, saya sempat sekolah di SMA Tunas Kasih. Di SMA Tunas Kasih saya itu, alhamdulillah mereka sangat toleran. Di hari Jumat saya diberikan waktu untuk sholat Jumat bersama dengan teman-teman Muslim. Dan terkait dengan chat dari Ibu tadi itu hidup bila Muhammadiyah dengan hidup di Muhammadiyah, mungkin maksudnya lebih mengarah ke keikhlasan. Salah satu contohnya itu semua pengurus Muhammadiyah, apa itu pusat, wilayah maupun daerah, tidak mendapatkan honor sama sekali. Seperti itu, Bu. Kemudian yang pesan dari Ahmad dalam sebelum wafat itu, yang seperti tadi disampaikan bahwa hidup bila Muhammadiyah jangan hidup di Muhammadiyah. Mereka berharap kadar-kadar Muhammadiyah atau militan Muhammadiyah ini tidak menjadikan Muhammadiyah sebagai kuda tunggangan atau batu loncatan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan tertentu. Mungkin dari saya cukup. Maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Handi. Tadi menyambung dari Pak Umbu ya tentang kontribusinya. Kalau dari kami, tentu saja kontribusinya sudah sangat nyata ya dari Muhammadiyah dan NU sendiri, juga pesantren dengan kaitannya dengan pendidikan di Indonesia, karena banyak sekolah-sekolah baik dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi sudah tersebar di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tentunya itu kontribusi yang nyata. Kemudian kalau kekhasan sendiri dari Muhammadiyah dan NU itu kalau Muhammadiyah itu lebih ke Muhammadiyahannya ya, dan tadi nilai juga yang disampaikan Al-Islam dan kemuhammadiyahan yang disampaikan Bu Ambiro tadi. Kemudian kalau di NU itu biasanya kekhasannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau disebut dengan Aswaja. Nah, kemudian tadi sudah tidak ada pertanyaan lagi ya sepertinya ya. Itu yang bisa kami sampaikan, Bapak Ibu. Kemudian nanti mungkin bisa disambung oleh Pak Agus
Demikian presentasi dari kelompok 3 dengan materi Hasanah Pendidikan Indonesia. Kesimpulannya adalah apapun itu pendidikannya dari yayasan atau dari institusi apapun, semoga memiliki tujuan yang satu, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa ya sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, di mana semuanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu memajukan pendidikan di Indonesia dan juga mencerdaskan anak bangsa supaya bangsa kita menjadi bangsa yang lebih baik, lebih maju, dan lebih sejahtera begitu. Baik, terima kasih. Demikian dari kami. Kami akhiri. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Baik. Itu Pak Agus. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih Bu Dian, Bu Ambiro, dan Pak Yazid yang sudah menyampaikan topik kita hari ini tentang berbagai hal ya dalam upaya untuk mengeksplorasi hasanah pendidikan di Indonesia. Jadi kita sadari bahwa Indonesia ini lahir secara formal tahun 45, tapi praktek pendidikan dengan berbagai polanya itu sudah ada sebelumnya. Bahkan abad-abad sebelumnya. Secara historis kita lihat pesantren itu sudah ada sejak puluhan, bahkan mungkin sebelum abad ini. Ya. Abad 19 sudah ada dan seterusnya. Ya, kalau kita berbicara tadi yang mengemuka memang dua organisasi besar. Ya. Organisasi NU di Indonesia, ya, NU dan Muhammadiyah. Ya. Sering dikatakan bahwa dua organisasi besar ini menjadi dua sayap yang mengepaki perjalanan Indonesia. Ya, tentu berbicara Muhammadiyah dan NU itu banyak kita tarik dari berbagai perspektif. Ya, politik jelas, kultural jelas, pendidikan tentu saja yang kita berkepentingan membahas aspek-aspek itu. Ya, dan terbukti bahwa tokoh-tokoh kita itu banyak dilahirkan oleh sistem pendidikan yang dipola dengan contohnya dua tadi itu. Satu saat ketika ada satu momentum tertentu, waktu itu ketua NU-nya itu Kiai Haji Hasyim Muzadi bertemu dengan ketua Muhammadiyah waktu itu Din Samsudin, itu ya terjadi interaksi yang sangat konstruktif ya. Jadi saya ingat salah satu komentar ketika ditanya Kiai Haji Hasyim Muzadi, kenapa kok itu dua-duanya keluaran dari Gontor memang ya, dua-duanya keluar alumni Gontor. Kenapa kok mau mengurus NU gitu? Kenapa kok enggak ke Muhammadiyah misalnya? Jawaban dia itu agak diplomatis, dia begini, ya biarlah pesampian maksudnya itu Din Samsudin. Sampean yang ngurus yang pakai celana dan dasi, saya tak ngurus yang sarungan. Biar ada yang ngurus yang sarungan ya. Dua lembaga ini unik dan memang historis ya. Dan tadi sempat di awal kelompok disampaikan tentang bagaimana kemunculan dua organisasi besar ini ya, dengan berbagai, walaupun dua-duanya lahir dari ibu yang sama, bahkan dilahirkan dari sama-sama mengambil mengaji di Timur Tengah dan seterusnya, itu banyak sekali kita baca ya. Tapi fakta yang menunjukkan kita bahwa dua-duanya memang sama-sama berperan secara organisasi ya sampai sekarang. Dan jadi yang ingin kita coba eksplorasi adalah bagaimana pendidikan baik secara sistem, nilai, bahkan organisasi, pola pendidikan yang ada di dalam lembaga-lembaga itu, sehingga kita bisa lihat sebagai satu hasanah, ternyata kita memang kaya dengan berbagai pola pendidikan yang ada. Ya. Bahkan kalau kita lihat secara real seberapa sistem pendidikan kita yang ada sekarang dan sekarang masih dicoba digodok, seberapa dia memberikan ruang kepada sistem pendidikan yang ada dan belum tertampung selama ini. Katakanlah sistem pendidikan pesantren yang tadi disampaikan. Bahkan pesantren secara historis memang dia ya memang menjadi sistem pendidikan yang asli Indonesia. Itu apakah terakomodasi apa enggak dan seterusnya, itu tadi sudah disampaikan ya. Untuk membaca sistem pendidikan yang seperti pesantren itu mungkin Ibu Bapak bisa baca buku-bukunya Zamarkasi Dofir, itu banyak membaca tentang sistem pendidikan ala
ala pesantren. Ya, tadi dikupas. Memang pesantren itu macam-macam anunya, apa sistemnya ya. Ada yang pendidikan sistem pesantren tradisional yang bisa disebut dengan salafiyah, tapi juga ada yang modern, yaitu yang sistem pendidikan yang kholafiyah, yang modern ya. Ya. Tapi memang sekarang itu sudah mulai terintegrasi karena mana yang tradisional, mana yang modern itu sudah kategori itu di awal tahun 80-an masih kental, tapi sekarang nampaknya ya yang banyak yang menggunakan prinsip-prinsip NU di Muhammadiyah ataupun sebaliknya ya. Untuk di NU juga begitu, banyak menggunakan mengadopsi dari sistem-sistem pendidikan Muhammadiyah. Saya kemarin jalan-jalan lewat dari Tulungagung terus sampai Panjen, itu ternyata ada sudah mulai menjamur ya pesantren Muhammadiyah. Itu berarti kan yang tadinya pesantren itu miliknya NU dengan sistem aswajanya tadi itu sudah mulai dikembangkan bagaimana Muhammadiyah memiliki pesantren dengan sistem pendidikan yang tentu harapannya berbeda, punya ciri khas tertentu ya. Ada beberapa sisi yang bisa kita lihat kalau dari sisi nilai ya. Kalau pendidikan pesantren itu yang paling kental, ya, menurut saya pendidikannya dua. Yang paling kental dididikkan di sistem pesantren. Pertama itu adalah keteladanan, yang kedua adalah kemandirian. Itu sangat kental sekali diajarkan di sistem yang namanya pesantren. Mungkin barangkali juga di sistem seminari barangkali begitu. Ya. Jadi keteladanan itu salah satu cermin dari pesantren. Karena disebut pesantren ini bukan hanya pesantren ya, tapi pondok pesantren. Ada istilah yang mungkin hampir sama tapi bisa juga dipisahkan. Pesantren dengan pondok pesantren itu berbeda. Kalau pondok pesantren mesti ya yang mukim di situ ya. Jadi sistem pendidikan yang kalau kita di sistem sekolah kan berapa jam? 12 jam, 14 jam. Kalau pondok pesantren itu 21 jam, bahkan 24 jam. Bahkan lebih dari situ. Karena tidur pun ya dididik, apanya dididik begitu. Jadi yang sistem boarding school yang dimaksud, jika itu boarding school yang memang pesantren, maka ya semuanya 24 jam betul-betul menjadi di dalam pengawasan pesantren. Nah, salah satu beberapa ciri pesantren tidak ada berapa? Paling tidak 4. Satu ya memang pesantren itu kiai menjadi sentra pendidikan dengan keteladanannya. Ada santri di situ. Santri yang memang datang di situ, datang atau diserahkan oleh orang tuanya untuk nyantri di situ. Ya. Kemudian masjid sebagai sentra aktivitas pembelajarannya. Baru yang keempat adalah materi pembelajarannya yang biasanya itu kitab suci kalau dalam Islam itu Al-Quran. Biasanya juga digandeng dengan ada kitab-kitab lain, kitab klasik yang tadi disebut, saya cek di chatting ini, ada kitab kuning yang biasa dikenal dengan kitab-kitab warisan, kutubut turoth, kitab-kitab warisan yang diajarkan biasanya tanpa baris, tanpa harkat, itu bagaimana diajarkan. Dengan karakternya juga begitu, sistem soroan dan itu memang memiliki sistem pendidikan. Tapi memang menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana pendidikan pesantren begitu ya. Kalau Ibu baca Panca Jiwa Pondok, kalau kita berbicara pondok, tadi juga disebut pondok modern, itu ada empat jiwa. Jadi ada keikhlasan, kesederhanaan, berdikari, berjasa, dan berkembang. Itu ada disebutkan panca jiwa pondok. Jadi jiwanya pondok itu ada 4, ada 5, ada panca jiwa pondok. Itu kalau dalami berarti ada esensi nilai-nilai didikan ada di situ juga. Ya. Menarik juga ketika di dalam sebuah boarding school yang pesantren yang memang bersifat pondok, ma'hadi itu mungkin Ibu Bapak pernah melihat ada sistem yang khusus kepada pesantren tahfidz. Nah, tahfidz itu ya. Jadi pesantren yang memang di situ yang diajarkan adalah menghafal Quran terus. Sampai ya targetnya tentu menghafal Al-Quran. Nah, ada satu beberapa survei atau mungkin bisa riset. Kalau kita kepada santrinya itu diberikan satu orientasi. Bagaimana orientasi dia terhadap ekonomi misalnya. Agar dibiayai hidup itu bagi mereka barangkali tidak sama dengan siswa pada umumnya, di mana pendidikan itu memang paralel dengan dia akan hidup menjadi apa, berprofesi sebagai apa, meningkatkan kesejahteraan itu sangat dekat ya dalam sistem pendidikan konvensional. Tapi ketika di pendidikan tahfidz
itu barangkali bisa bergeser itu orientasinya. Orientasi santrinya terhadap masa depan, dalam arti masa depan ekonominya itu bisa jadi mungkin akan berbeda ya, dengan penekanan yang mungkin tidak persis sama ya, karena mungkin ditunjang oleh ada apa tadi, berbagai didikan-didikan yang sangat kental di situ, keikhlasan, menerima itu, dan seterusnya. Jadi saya kira menarik itu dilihat nilai-nilai yang menjadi pemicu bagi bagaimana orang yang terlibat dalam sistem pendidikan itu begitu yang merasa nyaman dengan sistem itu. Ya. Nah, tentu pendidikan sistem pendidikan seperti ini perlu kita telusuri nilai-nilainya, dan nampaknya dari sekarang itu tidak pernah mati sistem pendidikan itu dalam masyarakat kita, dan justru berkembang dengan berbagai variannya. Ya. Jadi kalau kita berbicara sistem pendidikan pesantren itu yang modern saja itu kan macam-macam. Kalau Gontor itu menggunakan KMI, Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah. Kalau ini lain mungkin ada Tarbiyatul Muslimin Al-Islamiyah. Di lain juga ada yang lain juga. Ya, di NU juga begitu. Yang salaf-salaf juga sekarang juga yang pesantren tradisional itu sudah banyak mengakomodasi sistem-sistem yang non tradisional, dalam arti di situ ada jenjang-jenjang formal, bahasa Inggris diajarkan, kewirausahaan dijalankan, dan seterusnya. Jadi variasi sekarang sudah sangat banyak ya, sistem pendidikan ini bisa berkembang begitu rupa dengan berbagai pendekatan dan inovasi macam-macam ya. Industri masuk mendidikkan santrinya dengan berbagai pola kehidupan. Saya kira itu menjadi satu khasanah dalam pendidikan yang berkembang ini sampai sekarang. Ya. Jadi barangkali, tapi memang betul tadi komentari, mungkin ada beberapa yang mungkin masih perlu kita eksplorasi hal-hal lain, misalnya. Ya mungkin karena di kelompok ini kan tidak ada misalnya Romo tidak masuk di sini atau Umbu sehingga terbatas ya, tapi tidak masalah ya. Tapi mungkin di pendidikan taman siswa dengan berbagai nilai-nilai pembelajarannya itu bisa nilai pendidikannya bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Tadi disebut tentang sistem among, mongmong, ngemong, ada trikon, kontinuitas, konvergensi, konsentris ala Gajah Dewantara seperti apa, itu kan punya kekhasan tersendiri dan kekayaan tersendiri dalam sistem pendidikan kita. Ya. Berbicara pada level mana, saya kira kita harus meyakini bahwa kita punya khasanah pendidikan, dan itu menjadi penyumbang bagi perkembangan pendidikan kita, terutama nilai-nilai prinsip-prinsip dasar itu terbukti ya, terbukti bukan hanya terbukti sudah beberapa dekade berkembang. Lepas dari turun naiknya. Kalau dulu Taman Siswa itu tahun 90-an itu menjadi lembaga yang sangat besar. 90 mungkin sebelum itu ya. Favorit ya. Kalau kita berbicara sekolah apa Taman Siswa itu biasa. Tapi sekarang nampaknya agak kurang kurang menonjol saja, barangkali karena ada tawaran ada alternatif lain yang menawarkan sistem dan nilai pendidikan yang lain. Bisa jadi begitu. Itu berbicara tentang berbagai lembaga pendidikan. Ya. Tapi memang lembaga-lembaga yang disebut tadi, apakah Muhammadiyah itu kalau dulu tahun 80-an sampai 90-an, kalau kita berbicara politik pendidikan itu sering dikotomikan begini. Kalau Muhammadiyah kan perjuangannya kan struktural, sementara yang NU itu kultural. Tapi kalau untuk konteks sekarang barangkali kurang terlalu tepat barangkali ya. Karena kenapa? Sekarang itu ya NU juga sangat struktural sekali, dia menjadi pejabat, menjadi apa gitu ya. Kalau sesuatu yang zaman waktu itu tidak terlalu kelihatan. Nah, demikian juga Muhammadiyah, sekarang hanya struktural saja, dia vertikal. Tapi ternyata di horizontal juga sudah mulai merambah kemana-mana. Saya kira ini harus dilihat sebagai satu kekayaan baik dari sisi gerakan, terutama tentu kita berkepentingan untuk melihat ini sebagai sebuah pergerakan pendidikan, dan ternyata itu diterima oleh masyarakat kita sebagai satu bentuk pelembagaan pendidikan. Ya, kalau tadi disebut ma'arif itu seperti apa, hanya ada beberapa catatan tadi ini kok nampaknya kok belum diurus ya. Jadi, tadi ada yang mengatakan kalau Muhammadiyah lebih tertib, lebih manajemennya lebih bagus barangkali, karena dikelola dengan bagus barangkali ya, secara
instruksinya itu jelas misalnya. Tapi nampaknya sudah semua sama-sama belajar, semua sama-sama belajar. Oke, ada sistem lain yang barangkali belum sempat disampaikan, misalnya pendidikan kayu tanam yang di Sumatera itu, yang pelopornya adalah Kiai Safei, itu belum eksplorasi. Barangkali juga ada sistem pendidikan lain yang bisa kita pelajari, saya kira. Jadi tujuan kita untuk topik ini adalah berupaya bisa mungkin untuk mengeksplorasi berbagai kekayaan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, dan harapannya itu menjadi satu energi ya bagi kita, bahwa kita tidak akan pernah kering ketika kita mengeksplorasi berbagai kekayaan lokal, terutama dari sisi lokal nilai-nilai pendidikan yang kita dapatkan. Saya kira itu ya. Terima kasih kelompok dua ya yang sudah berupaya menyampaikan ya, Bu Dian, kemudian Bu Ambiru dan Pak Yasid ya. Mungkin ada yang perlu disampaikan barangkali? Silakan. Cukup ya? Cukup, Pak. Oke, baik. Ya, kita cukupkan. Jadi mungkin berikutnya barangkali minggu depan itu kalau disepakati ya mungkin 12:30 saja, soal apakah daring, apakah luring, nanti kita kita lihat-lihat saja ya. Jadi itu soal tempat dan seterusnya nanti kita bisa kita bisa pikirkan sambil lalu ya. Kalau mau sama dengan yang kemarin berarti 12:30, berarti startnya juga 12:30. Kalau ruangnya bisa kemarin bisa dipakai lagi seandainya luring, ya enggak apa-apa, di situ namanya lebih bagus seperti ya. Yang di lantai 3 gedung D4 kemarin. Baik, terima kasih kembali sekali lagi untuk penyaji kali ini, dan kita bisa akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus.